Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Tritna Saputra dari kelas B Prodi Peternakan dengan NIM 05041382530114 dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Langsung memasuki poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah menyatakan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas bangsa dan memperkuat rasa kebangsaan. Alat pemersatuan dalam keberagaman suku, bahasa daerah, dan budaya bahasa Indonesia menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Alat komunikasi antar budaya mempermudah interaksi antara suku dan kelompok masyarakat dari berbagai daerah. Sarana mengembangkan kebudayaan nasional melalui bahasa Indonesia, kebudayaan, dan dapat dikembangkan dan diwariskan. Memasuki poin kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi dalam pemerintahan, digunakan dalam dokumen negara, komunikasi pemerintahan, dan pelayanan publik. Bahasa resmi dalam pendidikan digunakan sebagai bahasa pengantar dan sistem pendidikan nasional. Bahasa resmi dalam hukum dan perundang-perundangan, seluruh undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa resmi dalam komunikasi kenegaraan digunakan dalam pidato presiden, rapat DPR, dan acara-acara kenegaraan lainnya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama. Sebagai bahasa nasional, berperan dalam membangun identitas dan persatuan bangsa. Sebagai bahasa negara, berfungsi dalam kehidupan resmi dan kenegaraan dan pemerintahan. Setelah memasuki poin kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi dalam pemerintahan, digunakan dalam dokumen negara, komunikasi pemerintahan, dan pelayanan publik. Bahasa resmi dalam pendidikan digunakan sebagai bahasa pengantar dan sistem pendidikan nasional. Bahasa resmi dalam hukum dan perundang-perundangan, seluruh undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa resmi dalam komunikasi kenegaraan digunakan dalam pidato presiden, rapat DPR, dan acara keanekaragaman lainnya. Kesimpulan dari bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama sebagai bahasa nasional yang berperan dalam membangun identitas dan persatuan bangsa. Sebagai bahasa negara, berfungsi dalam kehidupan resmi, kenegaraan, dan pemerintahan. Dengan kedudukan ganda ini, bahasa Indonesia menjadi pilar penting dalam memperkuat persatuan, identitas nasional, dan kelangsungan negara Indonesia. Baiklah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.